Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yuwafillah, kita jumpa lagi di Asikro. Setiap lihat tempat ini, kita mengenang betapa jasa merobi kita Ustaz Arifin Ilham, Allah yarham. Kita doakan untuk beliau. Tanpa beliau, saya tidak akan masuk Islam. Tanpa murobi kita Ustaz Arifin Ilham, saya tidak akan mengenal Islam lebih dekat. Hari ini kita ada di Asikro. Kita berkumpul bersama, bersilaturahim. Kita doakan murobi kita dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Kita doakan juga pembangunan pondok pesantren dan masjid Asikro Gunung Sindur. Kita beritahukan ke teman-teman kita, ke kerabat kita, masih ada perjuangan, masih ada sedekah dunia akhirat yang bermanfaat, masih ada pesan-pesan wasiat dari murabi kita Ustaz Arifin Ilham, Allah yarham, yang harus kita tunaikan. Alhamdulillah sampai hari ini, kalau nggak salah mualaf Asikro itu sudah 729. Dan satu-satunya ulama yang sungguh-sungguh, bukan cuma di lisan saja tapi juga dalam perbuatan, berdakwah, menolong, membantu, memperhatikan mualaf, ya beliau. Tidak melebihkan, tidak mengurangi, karena saya tahu kata-kata saya ini dihisap di dunia dan di akhirat. Sungguh rindu kita akan hadirnya ulama seperti beliau. Kita doakan juga keluarga beliau, ibunda, Mama Ustaz Arifin, istri-istrinya, anak-anaknya bisa meneruskan perjuangan beliau. Saya bersyukur masih banyak adik-adik santri di sini. Masih ingat pesan-pesan murabi apa aja? Masih jaga wudhu semua? Masih zikir semua? Saya kangen dengar suara zikirnya. Gimana zikir kita? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Semoga kita semua menjadi pribadi berzikir. Tahu pribadi berzikir? Insyaallah. Kita mau ngobrol, saya di sini sharing. Apa sih Mualaf Center Indonesia itu? Mualaf Center Indonesia itu bukan yayasan, bukan lembaga, bukan juga organisasi. Mualaf Center adalah sikap hati kita sebagai seorang muslim. Kita muslim kan? Saya juga udah muslim, sudah bukan mualaf. Sudah 6 tahun masuk Islam. Jadi sikap hati seorang muslim, kaum ansor, kita ini kaum ansor terhadap kaum muhajirin, itulah Mualaf Center. Hari ini kita doakan juga, tadi sampai sekarang belum selesai, ada seorang mualaf perempuan 2 hari lalu disekap di Batam. Saya naikkan ke media sosial Instagram saya, karena setelah dia minta tolong ke polisi, polisi datang ke rumahnya, tidak bisa membawa ke kantornya. Akhirnya perempuan ini sekarang dibawa orang tuanya dari Batam ke Medan. Perempuannya tadi telepon terus SMS minta tolong. Saya di Jakarta, gimana nolongnya? Akhirnya saya naik ke media sosial, banyak yang bergerak, tapi sudah tidak ada di rumahnya, di Batu Aji, di Kafling Lama nomor 46 Batam. Mudah-mudahan Allah melindungi, mudah-mudahan Allah memudahkan dia. Ada lagi, satu lagi perempuan di Singkawang. Tadi malam 2 truk orang Dayak datang ke rumahnya, ke masjid, marah karena anaknya masuk Islam, umurnya 17 tahun.
Betapa kita yang di sini nikmat sekali. Mau sholat tinggal sholat, mau tadabur tinggal tadabur, mau murojaah bisa rame-rame, mau beribadah kepada Allah, mau puasa sekapan aja sesempatnya. Alhamdulillah tidak ada yang menghalangi. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa sholat, tidak bisa berhijab syar'i, tidak bisa pakai gamis. Nah, itulah sebabnya ada mualaf center. Mualaf center hanya wadah, hanya tempat. Yang pendiri sebenarnya namanya Stephen Indra Wibowo. Stephen Indra Wibowo, tokoh Stephen ini masuk Islam jauh sebelum saya masuk Islam. Saya masuk Islam 2013. Yang dakwahi saya salah satu murabi kita ketika di Kalimantan. Saya di Samarinda waktu itu. Setelah saya masuk Islam, alhamdulillah mungkin masih ingat saya sering di sini. Ini juga rumah saya. Ini juga tempat tinggal kita semua. Kita ingat ya, Allah selalu melihat. Ingat nih, ingat ini pedomannya mualaf saudara semua muslim. Ini yang diajarin murabi ke saya. Kohani. Ingat, Allah selalu melihat. Malaikat selalu mencatat. Mati setiap saat pasti dihisab. Ingat itu bukan cuma di mulut, tapi di hati, di kepala. Tanamkan baik-baik di hati, di kepala. Allah selalu melihat, lalu malaikat selalu mencatat, mati setiap saat pasti dihisab. Orang yang ingat Allah selalu melihat, sekarang Allah lagi lihat kita. Sedari tadi Allah sedang lihat kita. Orang yang tahu dia selalu diperhatikan Allah, dia akan menjaga apa? Sikapnya, lisannya, ibadahnya, wudunya, sholat malamnya, baca Qur'annya. Itu sebabnya saya perhatikan kenapa sih murabi ini seperti ini. Ini wallahi ya, saya siap dihisab di akhirat. Belum saya menemukan ulama seperti yang tawadu seperti beliau. Tahu kan saya dekat sekali dengan murabi. Sering diajak satu mobil kemana-mana. Belum ada yang seperti beliau. Saya apa? Ini di belakang mihrab kalau kita turun lewat tangga, di situ banyak semut dan semutnya masih ada sampai sekarang. Coba dilihat tuh kalau turun belakang mihrab, sebelum turun tangga itu ada semut jalan. Dulu hampir keinjak ditarik kohani semut aja dia sayang. Kalau digigit nyamuk gimana? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Guru kita Ustaz Arifin Ilham Mauliyarham, kalau digigit nyamuk gimana dia? Didiemin. Saya tepok, saya diomelin, didiemin. Kalau kita bisa menunjukkan akhlak yang seperti itu, insya Allah akan lebih banyak lagi orang masuk Islam. Saya ulang ya, karena ini penting sekali. Saya ulang kalimat ini penting sekali dan ini ajaran langsung dari Ustaz Arifin Ilham, murabi kita Al-Yaham. Ingat ya, Allah selalu melihat. Malaikat selalu mencatat mati setiap saat dan pasti dihisab. Dulu murabi bilang mati nggak harus tua, mati nggak harus sakit. Betul. 3 bulan sebelum murabi kita meninggal wafat, anak saya duluan. Anak saya sama murabi sakitnya sama-sama kanker kelenjar getah bening. Berapa umurnya? 6 tahun 3 bulan 3 hari. Nah, kembali ke tadi, mualaf center, sikap hati seorang muslim ansor terhadap muhajirin. Pengen gak saudara-saudara kita di luar sana masuk Islam? Kadang saya sedih, banyak orang kohani saya mau masuk Islam. Saya angkat, saya waladenin, saya jawab, saya temenin. Ketika dia bersyahadat, saya nangis. Nangisnya bukan karena dia masuk Islam. Nangis salah satunya itulah, terharu dia masuk Islam. Saya tahu setelah masuk Islam dia akan menjalani banyak ujian. Tapi yang paling menyedihkan, keluarga saya belum ada yang masuk Islam, baru saya sendiri. Ibu saya belum masuk Islam, adik saya kandung cuma 1 juga belum masuk Islam. Keluarga besar saya, Pak D saya, Bude saya, II saya, jadi bapak saya Jawa, ibu saya Cina. Jadi campur-campur. Jadi saya punya Pak D, punya Bude, punya kakung, punya ayang kakung, tapi juga punya II, punya engku gitu.
Jadi mereka belum masuk Islam. Yuk kita sungguh-sungguh percaya. Catat hari ini. Catat hari ini tanggal 5 Oktober Sabtu. Kita buktikan setahun ke depan. Mari kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai dan kepada sekitar kita dalam sholat malam kita dengan ikhtiar kita, yaitu merubah keadaan diri kita dengan beribadah sesungguh-sungguhnya ibadah, dengan menjalankan pesan-pesan dari guru-guru kita, mengamalkan apa yang kita pahami dari Al-Quran dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita. Puasa Senin Kemis nggak di sini? Puasa nggak? Puasa, Masya Allah. Jarang loh santri-santri yang mau puasa Senin Kemis di tempat lain. Jarang loh santri-santri yang mau berzikir. Tadi, terus jangan lupa doakan 2 orang tadi. Yang satu namanya Anita, yang satu namanya Stella. Di Singkawang sekarang juga sedang ada 2 orang hari ini sedang diculik. Disekap lalu diculik, dan kita nggak bisa membantu karena kita jauh. Tapi percayalah, ketika Allah memberi hidayahnya, kalau Allah sendiri yang memberi hidayahnya, maka juga ada solusinya. Dan apa solusi dalam Islam? Solusi dalam Islam sangat mudah. Sholat tepat pada waktunya. Sholatlah seolah-olah itu sholat terakhir Anda. Kita punya benar wa tawabihak wa tawabisober, dengan sabar. Memintalah pertolongan kepada Allah, mengadulah kepada Allah, menangislah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Dengan sholat insya Allah ada jalan keluarnya. Ketika Allah memberi hidayah, Allah juga beri solusi. Apa solusi? Pertolongan Allah. Sejauh apa? Lebih dekat dari 2 urat leher kita. Insya Allah besok ada juga yang masuk Islam. Saya dengar besok Cikir Akbar. Setiap bulan ada yang masuk Islam di Asikro. Sebenarnya dulu lebih aktif lagi. Dulu cita-cita Murabi mau bikin mualaf center Asikro. Ada Ustadz Huda yang menangani mualaf. Yuk kita doakan semua mualaf center itu ada di sini. Tepatnya di Gunung Sindur yang dulu Murabi bilang nanti kita akan bangun gedung di situ. Nah, soal mualaf center tadi. Yang pertama saya disuruh menceritakan mualaf center itu apa. Itulah mualaf center. Jadi siapa mualaf center dan apa mualaf center? Kita semua ini mualaf center. Kita semua ini kaum Ansor. Kita semua ini siap menolong, siap berjihad karena Allah untuk siapapun yang masuk Islam karena Allah. Siap membantu dengan apapun yang kita bisa karena Allah, memberikan yang terbaik karena Allah. Tidaklah kita beriman dengan sempurna jika kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita ingin dicintai dan diperlakukan, dan memberikan yang terbaik sebagaimana kita juga ingin menerimanya. Betul? Ya seperti itu. Jadi ajak teman-teman kita, dakwahi teman-teman kita tidak dengan berdebat, karena jidal itu melemahkan. Tidak pernah Nabi kita Rasulullah SAW meneladankan kepada kita berdebat. Murabi kita kalau diajak debat ditinggal pergi sama murabi, nggak diladenin. Tapi tunjukkan dengan akhlak. Kalau akhlak kita baik, Islam ini akhlaknya baik, bagaimana orang tidak jatuh hati kepada Islam? Bukan karena kita, tapi karena Islam itu sendiri. Islam tidak butuh kita, kita yang butuh Islam. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Tanpa kita, Allah dan Islam akan terus jaya dan tetap terus jaya. Dan tidak ada kehidupan yang lebih baik dan lebih sempurna dan lebih bahagia mendapat surga sebelum surga sesungguhnya dengan memeluk Islam dan menjalankannya secara kafah. Tidak ada wajah-wajah seorang yang beragama Islam, mengaku beragama Islam, lalu dia bersedih, lalu dia khawatir, lalu dia takut, lalu dia bingung, dia galau. Kan Allah selalu melihat, malaikat selalu mencatat, mati setiap saat, dan pasti dihisap. Apalagi yang kita takutkan? Apalagi yang kita cemaskan? Apalagi yang bisa bikin kita gelisah? Kita tidak cari mati, kata Murabi, tapi kita cinta mati, karena kita pasti mati. Seperti itu mualaf center. Yuk kita, apa yang bisa kita lakukan? Banyak.
Saya mengajak iwafila semua, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mualaf? Tidak, mereka tidak butuh harta. Mereka butuh apa? Ajari dia sholat. Yang pertama, masuk Islam, syahadat. Ngapain ambil syahadat? Kalau laki-laki kita sunat. Setelah sunat ngapain? Kita minta mandi besar ya di rumah, kasih daun bidara. Lalu apa? Kita ajari sholat. Ajak dia bermain ke masjid, ajak dia bermain dengan kita. Karena mualaf itu butuh lingkungan baru, butuh teman-teman baru. Yang tadinya dia main ke mall, misalnya main gamenya Mobile Legend, terus temannya handphone, sekarang kita ajarin dengan Iqra. Yang tadinya nggak kenal alif batasa, kita ajarin huruf hijaiyah. Yang lagi banyak masalah, kita ajarin berzikir. Kalimat zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalimat itu pernah saya baca sepanjang perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan. Dari Balikpapan naik pesawat menuju Jakarta. Dari Jakarta menaik pesawat menuju Surabaya. Dari Surabaya menaik pesawat menuju Mojokerto. Dari Mojokerto balik ke Asikro tanpa putus. Karena dulu saya nggak ngerti mesti baca apa ketika berhadapan dengan banyak masalah. Tapi kalau kalimat itu dimasukkan ke hati, sungguh-sungguh ke hati, tahu kan artinya subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah dari yang tidak suci. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Ketika kita ucapkan itu dengan sepenuh hati, kita yakini itu dengan sepenuh hati, maka rasa takut di hati, rasa gelisah di hati, kekhawatiran di kepala hilang semua. Dan insyaallah mudah-mudahan ada yang bisa mengganti, maksudnya ada yang bisa menunjukkan pribadi berzikir sesungguh-sungguhnya pribadi berzikir. Saya sangat berharap lahir itu dari Asikro. Teruskan perjuangan murabi kita, jadikan Masjid Asikro ini sebagai masjid pusat mualaf center. Sampai kapanpun saya insya Allah selama nyawa saya masih di badan siap dipanggil untuk membantu. Kenapa lama nggak ke Asikro? Tadi saya nangis di belakang. Saya nangis di ruang bawah. Saya lihat foto-foto murabi. Ada banyak foto-foto murabi di bawah. Dan saya nggak sanggup sampai sekarang lihatnya. Kangen, rindu, kehilangan. Dan cara terbaik adalah melakukan amanah yang beliau amanahkan, wasiat-wasiat dan pesan yang beliau pesankan. Jaga zikir kita, jaga qiyamul lail kita, jaga puasa kita, jaga wudhu kita. Allah melihat, malaikat pencatat, mati setiap saat, pasti dihisap. Kalau yakinkan itu, jalankan itu, Masya Allah saya buktikan hidup saya sampai hari ini, insya Allah alhamdulillah tidak pernah ada masalah. Ada masalah banyak, masalah yang besar jadi kecil, yang sulit jadi mudah, yang gak mungkin jadi mungkin. Nah, tanamkan itu di hati. Itu pesan khususnya buat mualaf-mualaf yang melihat ini. Insyaallah datang ke Asikro, hubungi saya, nomor saya jelas 081398999999. Ada satu orang dari Tangerang yang bilang mau bunuh saya. Ini orang ke-10 yang mau bunuh saya. Sudah saya kasih alamat, nomor telepon, rumah. Dengan zikir tadi, insyaallah orang yang mau bunuh itu sudah 2 yang masuk Islam. Hari ini ada 1 yang lagi saya tungguin, yang meneror pondok mualaf akhwat. Hari ini pondok mualaf kami sedang diteror. Saya nggak tahu dia dapat alamatnya dari mana, karena alamat pondok saya sembunyikan. Yang pernah ke sana murabi pernah, Ustadz Huda juga pernah. Jadi yakinlah gitu. Yakinlah, setelah saya masuk Islam saya bilang tidak ada Tuhan selain Allah, dan yakinlah
bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, jangan mati sebelum masuk Islam. Ini masjid. Kenapa saya masuk Islam? Kita sharing ya. Kita sharing tadi kenapa saya masuk Islam. Kenapa saya masuk Islam? Yang pertama, hanya Islam satu-satunya agama yang Tuhannya nggak kelihatan. Ini masjid. Di masjid manapun termasuk di Asyikro sama, nggak ada foto di sini. Nggak ada patungnya Tuhan, nggak ada fotonya Tuhan. Nggak ada gambarnya di sini. Nggak ada patungnya Nabi kita Muhammad SAW atau para sahabat Umar dan kawan-kawan. Nggak ada foto-foto pendahulu kita di sini dalam masjid. Karena kita nggak tahu wajahnya, kita nggak tahu bentuknya zat yang maha mulia, Allah kita. Yang kedua, ayo siapa di sini yang udah hafiz Quran? 20 juz? 10 juz? 5 juz? Anak saya yang meninggal itu 5 juz, 6 tahun 3 bulan 3 hari. Istri saya hari ini sudah 5 juz juga. Bapaknya 30 juz mangga, juz jeruk, juz belimbing, juz jambu. Hanya orang umat Islam yang hafal kitab sucinya. Lengkap, titik, koma, panjang, pendek. Bahkan Hanif tahu letaknya, posisinya. Dimaju mundurin dia tahu. Apalagi yang ketiga, hanya Islam yang punya doa yang gak pernah bikin bosen. Dulu saya Nasrani, saya bacanya doa Bapak kami. Pagi Bapak kami, malam Bapak kami, seminggu bosen, sebulan bosen. Suruh jujur ke dalam hati mereka, bosen gak dia baca Bapak kami dan Salam Maria? Rutin, saya minta rutin, pagi malam aja. Makanya mereka punya doa, ya bebas, bahasa Indonesia terserah. Dan bukan karena Islam lalu saya jadi tidak bosan. Silahkan tanya ke semua umat Islam, ada yang bosan Al-Fatihah nggak? 17 kali kita baca sehari Al-Fatihah gitu. Umul kitab itu namanya. Dan nggak pernah bosan. Atau suka musik, apa? Musik apa yang suka lagunya? Balonku misalnya, balonku ada 5 gitu. Tolong dinyanyiin sehari 2 kali sebulan aja. Bosan gak kira-kira? Bosan. Tapi Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran yang lain 30 itu gak ada yang bisa bikin kita bosan. Setiap hari dibaca Al-Fatihah 17 kali dibaca. Bahkan kalau mu'alaf itu trikul hafalnya. Kul huwallahu ahad, Allahu somad gitu. Itu doang kayak sholatnya. Gak bosan-bosan. Itu bukti kebenaran kalamullah. Yang pertama tadi saya masuk Islam, silakan, saya tidak mau menista agama lain, tidak perlu perbandingan agama karena menimbulkan debat. Tapi kalau bertanya saya jawab. Yang pertama saya masuk Islam karena hanya Islam yang Tuhannya tidak kelihatan. Nasrani, Katolik dan Kristen itu beda. Fotonya Yesusnya Kristen dan Katolik beda. Dia panggil Yesus, tapi di Kristen sama di Katolik beda bentuknya, beda mukanya, beda patungnya. Buddha di Indonesia yang kita kenal, maaf, tidak punya rambut atau punya rambut yang keriting-keriting, wajahnya Asia. Tapi Buddha di Thailand mukanya hitam, badannya hitam. Ada 8 mukanya, ada yang 4 mukanya, Buddha four face namanya. Hindu kita kenal dewa-dewanya. Konghucu banyak, ratusan. Itu sebabnya. Hanya Islam, di luar Islam nggak ada, semua punya gambar yang dia sembah. Gambar itu siapa yang bikin? Manusia. Dia juga yang bikin, dia juga yang nyembah. 2, hanya umat Islam yang hafal kitab sucinya. 3, tidak pernah bosan-bosan dengan doa yang sama. Kan nggak mungkin sholat subuh bacanya Al-Fatihah, sholat zuhur diganti gitu. Nggak ada, udah ada aturannya. 2, 4, 4, 3, 4. Kunci surga kan? 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Al-Fatihah semua nggak diganti.
Apalagi hanya Islam satu-satunya agama yang mengatur ibadah tepat pada waktunya. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Harusnya seseorang yang mengaku dirinya Islam, salatnya berjamaah di masjid, menjalankan ibadahnya, dia adalah orang paling sukses di dunia. Dia sukses dunia dan akhirat. Orang-orang belum bangun, kita bangun jam berapa? Salat subuh jam 4:30, bangun jam 3 rata-rata. Ada salat tahajud di situ. Orang belum bangun, kita udah bangun. Betapa Islam mengajarkan kedisiplinan. Kalau hanya Islam yang Tuhannya tidak kelihatan, hanya Islam yang hafal kitab sucinya umatnya, hanya Islam yang tidak pernah bosan-bosannya dibaca walaupun doanya sama Fatihah. Kalau Islam sudah mengatur ibadah tepat pada waktunya, bahkan menjalankan sunnah-sunnahnya dengan apa? Puasa Senin Kemis, pelihara janggut, berkuda, memanah, jaga wudhu. Kalau sudah seperti itu, matinya jelas, hidupnya jelas, ibadahnya jelas. Agama lain nggak bisa seperti itu. Dan buktikan jika Anda menjalankan Islam sungguh-sungguh, tidak peduli bagaimanapun keadaan Anda, kaya, miskin, bodoh, pintar, sehat, cacat, dijamin ada rasa bahagia dan damai sejahtera yang tidak akan hilang dari hati kita. Yang tidak akan pernah hilang dari hati kita. Bahkan mati pun kita tidak takut. Bahagia menjemput mati. Orang di luar Islam, keluarga saya, kemarin saya baru dimarahin sebulan lalu. Jadi makam anak saya, itu saya tulis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama anak saya Ikhlas, Denis Ikhlas Hanison bin Hani Kristianto. Lahir, wafat. Di bawahnya saya tulis, jemput papamu, mamamu, adik-adikmu di pintu-pintu surga. Tanda tangan. Di belakang ada hadis. Jadi bentuknya itu saya bikin pakai papan, bentuknya bulat, ada tulis tangan, di belakangnya tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, apakah engkau mengambil nyawa putra hambaku? Iya, jawab malaikat. Lalu Allah bertanya 2 kali, apakah benar engkau mengambil buah hati, udah putra buah hati hambaku? Iya, jawab malaikat. Lalu apa jawab dia? Malaikat bilang, hambamu mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal, dia berserah kepadamu, mengembalikan kepada memujimu. Lalu Allah berfirman, bangunkan kepadanya Baitul Hamd. Mama saya datang, baca, nelpon marah-marah. Jangan nulis gitu. Dia jadi takut mati. Itu namanya doain mati. Enggak. Hanya umat Islam yang diajarkan bukan cuma hidup, tapi juga mati. Hanya Islam yang membuat hati kita siap mati. Dan alhamdulillahnya, hanya Islam yang bisa memberikan orang tuanya surga. Mau kasih orang tua kita surga? Mau? Apa caranya? Mudah kok, tapi juga susah kalau nggak mau sungguh-sungguh. Apalagi adik-adik santri. Adik-adik santri bisa bawa 9 orang masuk ke surga dengan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Itu salah satu cara membawa keluarga kita ke jannah. Betul? Nggak usah kasih orang tua kita rumah mewah, kita punya jabatan kedudukan tinggi, nggak usah. Jadilah penghafal Al-Quran, jadilah ahlullah, jadilah keluarga-keluarga Allah, jadilah pribadi berzikir. Saya buktikan ada mualaf itu ada yang ikut beberapa aliran. Ada yang ikut aliran A, B, C. Dan ternyata mualaf yang menjaga zikirnya, yang hidupnya, saya nggak pernah dengar ada masalah. Wah, nih aku ada masalah begini, aku ada masalah begini. Mereka bahkan pantang mengeluh. Seorang Islam sejati, dia tidak akan pernah berharap dan mengeluh kepada manusia kecuali hanya kepada Allah. Dan insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya.
Itulah tadi sebabnya saya masuk Islam. Setelah masuk Islam, saya tidak lebih baik dari adik-adik atau siapapun umat muslim di dunia ini. Dan saya ajak, yuk kita masuk Islam. Ternyata Islam satu-satunya agama juga yang tidak mengajarkan perbedaan. Gak ada yang bilang, Kohani, ente Cina nih, Cina di belakang softnya. Gak ada, ini satu soft nih, garis nih. Dari ujung sana sampai ujung sana, siapapun yang duluan datang, dia akan mendapat soft di depan. Soft 1, 2, 3, 4. Ketika sudah penuh, walaupun Raja Salman, walaupun presiden, pejabat menteri datang, tetap di belakang softnya. Tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Satu tidak membedakan, dua, Islam juga mengajarkan persatuan. Dari ujung ke ujung softnya ada yang hitam, kuning, putih, merah. Macam-macam orangnya, tapi bersatu, sujudnya sama, gerakannya sama, rukunya sama. Hanya orang yang aneh ketika kita kunut dia nggak kunut, atau ketika dia nggak kunut kita kunut. Itu orang yang aneh. Nah, tapi Islam tidak membedakan itu semua. Berarti Islam mengajarkan persatuan. Jadi lucu kalau kita ini berselisih, lucu kalau kita ini sama-sama Muslim berkelahi. Yang senang siapa? Seton. Siapa lagi? Seton berbentuk manusia, yaitu musuh-musuh Islam. Jadi yuk kita sungguh-sungguh dalam Islam, kita sungguh-sungguh menjalankan. Dan karena ini di Asyikro, wallahi kalau tidak ada yang namanya Ustadz Arifin Ilham Ar-Royalham, saya tidak seperti hari ini insyaallah. Memang semua karena Allah, betul. Hidayah dari Allah, betul. Hidup saya, mati dan saya diatur Allah, betul. Tetapi siapa yang mengajarkan saya? Siapa yang mencintai saya? Saya kenal banyak ulama, tapi saya kasih tahu, hanya ada satu ulama yang datang menjenguk anak saya di rumah sakit holistik Rawang, namanya Ustaz Arifin Ilham. Mana ulama yang lain? Saksinya banyak, satu rumah sakit datang, lihat. Padahal saat itu saya sedang jatuh, nggak punya asuransi, nggak punya uang, habisnya ratusan juta. Semua udah dijualin. Ustaz Arifin Ilham ditemani Kris, Ustaz Awaludin, sopirnya kalau nggak salah Bang Mario, datang ke rumah sakit, jenguk anak saya. Saya ini siapa? Udah Cina, jelek, bini cuma satu. Saya nggak lebih baik loh dari adik-adik santri. Saya bukan siapa-siapa, amalnya juga nggak ada, ilmunya sedikit, bermanfaat belum buat Islam belum tahu, matinya aja belum tahu kapan. Kan orang dilihat dari matinya. Tapi murabi kita mau datang ke rumah sakit, Kerawang lagi. Ini kan Sentul, Kerawang jauh loh arah Bandung. Makanya saya bilang, saya belum menemukan ulama seperti beliau. Nah itulah sebabnya, mau lagi ada nih, cari IG, namanya Tommy Ali atau Aciang yang saya hadap di sini bulan Desember. Masuk Islam cuman gara-gara 6 bulan nggak masuk Islam, cukup 2 kali eksekusi. Saya ajak ke zikir akbar, wah ini ramai nggak boleh masuk, boleh saya bilang. Dia nunggu di luar. Habis zikir akbar biasa ke rumah Meyuni di si bawah sama murabi makan. Nah murabi kita ini beda. Ketika dia tahu ada kafir di tengah-tengah kita, bukan dimarahin, bukan disinisin, bukan diperolok atau bukan ditadekin, dikasih minum, dikasih makan, diajak ngobrol. Bahkan dulu sekali setiap hari Kamis itu murabi sering nyari, yuk kita ajak makan. Siapa yang belum masuk Islam? Akhirnya Tommy ini masuk Islam. Subuh-subuh waktu itu di sini syahadat. 28 Desember tepatnya. Ketika murabi baru pulang dari Penang. Datang, katanya kenapa kamu akhirnya masuk Islam? Saya teman kamu 27 tahun. Susah ngajak kamu masuk Islam. Dia perhatiin murabi. Dia bilang belum ada
orang seperti dia. Kan terkenal masuk TV. Murabi kita tuh dikenalnya seperti itu di kalangan kafir ya. Terkenal, sering masuk TV, banyak uangnya alhamdulillah. Tapi baik hati, gak sombong, mau berteman dengan siapa aja. Itu pribadi berzikir. Dan akhirnya saya gak perlu buat satu, ratusan yang udah masuk Islam dari Murabi. Kalau total dari Asriko 720 lebih. Kalau kita bisa membawa akhlak seperti itu, sedikit aja, nggak usah seperti beliau, insyaallah kita menebar Islam rahmatan lil alamin. Masalah hidayah urusan Allah. Jadi adik-adik santri jangan lupa doain Asikro dulu, doain Islam ini dulu yang di sini, doain Murabi, doain keluarganya, dan jadikan pesan-pesan amanah beliau menjadi amal yang tidak pernah putusnya dari kita. Mendoakan beliau berarti mendoakan diri sendiri, mendoakan kebaikan untuk sama muslim berarti mendoakan diri kita sendiri. Dan itulah Mu'alaf Center. Sikap hati seorang muslim terhadap kaum yang sedang hijrah. Sikap hati seorang ansor terhadap kaum muhajirin. Dan ingat, janganlah kita merasa berjasa karena Islam gak butuh kita, Allah gak butuh kita. Tanpa kita pun Islam akan terus ada dan terus jaya. Dan jaminan dari Allah, Islam ini tidak akan terjadi kiamat sampai Islam ini masuk ke semua rumah, di desa, di kota, di pedalaman, untuk memuliakan Islam dengan Islam, memberitahukan Islam dan menghinakan kekafiran dengan kekufurannya. Saya rasa begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah Mu'alaf Center. Kita doakan ada satu amanah dari Murabi kita, yaitu Mu'alaf Center Asikro. Dan semoga siapapun Mu'alaf Center Asikro atau Mu'alaf Center bukan Asikro, yang penting Anda mu'alaf dan karena Allah, dengan nama Allah yang jiwa saya di tangannya, harta saya, waktu saya, hidup saya, darah saya dan nyawa saya halal ditumpahkan untuk membela antum yang benar-benar karena masuk Islam dan Anda dijolimi. Nomor handphone saya jelas 081398 9 6 kali. Dan demi Allah, mudah-mudahan Allah matikan saya dengan husnul khotimah. Mohon doanya, rindu kita semua bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rindu kita semua berjumpa dengan guru kesayangan kita, Ustaz Arifin Ilham, Allah yarham. Jangan lupa besok Zikir Akbar, hadir Zikir Akbar, niatkan dan selalu doakan kita bangun Asikro ini dengan apa yang kita bisa, sedikit ya dengan doa. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa, Allahumma lana bil islami, waqtim lana bil imani, waqtim lana bi husnul khotimati. Terima kasih ya Allah telah memberikan kami nikmat menjadi Islam, dan peliharalah iman kami ya Allah agar kami mati husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.